Presiden Prabowo mengaku sudah mengubah regulasi yang memperbolehkan ekspatriat atau warga negara asing memimpin BUMN. Hal ini disebut Prabowo agar pengelolaan BUMN bisa mengikuti standar internasional. Lalu tepatkah mengangkat orang asing memimpin BUMN serta merta mampu mengubah sistem dan kultur BUMN yang masih berkinerja buruk? Kami diskusikan hal ini bersama tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Farisal dan peneliti dan litigasi strategis Selios Muhammad Saleh. Selamat sore semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat sore, Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Fitra, tolong koreksi kalau saya keliru. Saya sudah menelusuri isi dari revisi terbaru Undang-Undang BUMN, tapi belum ada yang saya temukan istilah diizinkan warga negara asing untuk masuk dalam jajaran direksi BUMN, termasuk di pasal 43C soal pengangkatan anggota direksi. Syaratnya masih WNI. Jadi kalau kata Pak Prabowo sudah mengubah regulasi, regulasi yang mana ya, Mas? Iya, jadi sebenarnya begini Mas ya, kalau kita bicara best practice-nya ini sudah terjadi di Garuda ya, jadi tidak ada peraturan yang um, kemudian dilanggar karena memang sudah menjadi best practice secara internasional juga. Nah, sebenarnya message-nya begini Mas, sebelum kita kemudian bicara mengenai hal yang terlalu teknis, message-nya adalah pembenahan BUMN secara profesional dan juga menyeluruh. Nah, itu sebenarnya message yang ingin disampaikan oleh Pak Presiden. Dan ini juga di Garuda juga sudah mulai ditempatkan ya tenaga-tenaga kerja yang profesional, yang mampu atau dinilai mampu untuk kemudian menjaga marwah BUMN. Nah, tetapi yang pada pelaksanaannya ya ini Pak Pandu juga sempat menyampaikan, Pak Rosan juga sempat menyampaikan bahwa ini kan melebarkan portofolio ya. Jadi tidak hanya kita bicara mengenai bagaimana talenta-talenta terbaik Indonesia yang juga bisa menempati posisi-posisi teratas di BUMN, tetapi di sisi yang lain kita juga bisa membuka peluang. Jadi Oke. semua itu at the same cluster dalam satu cohort. Nah, semuanya itu bisa kemudian dilihat ya talenta-talentanya. Nah, Oke, tetapi sorry saya potong tentunya Mas. Oke, praktiknya sudah berjalan, tapi biar sudah kita clear berjalan. juga secara aturan, apakah sebetulnya sudah ada regulasi yang ada sebelum revisi BUMN Sudah bahwa ada, sudah ekspatriat ada. Jadi kalau misalnya kita regulasinya yang mana melihat tuh Mas? apa yang tadi disampaikan juga oleh Pak Rosan, itu kan tidak ada aturan yang dilanggar begitu ya. Jadi kalau dari sisi ini sudah best practice-nya sudah terjadi. Nah, yang kedua adalah kalau kita bicara mengenai prioritas, prioritasnya sebagaimana yang juga disampaikan oleh Pak Pandu, itu adalah tetap prioritas WNI ya. Tapi kita membuka talent pool juga dari tempat yang lain. Nah, kita melihat bagaimana di domestik Indonesia, bagaimana talenta Indonesia yang ada di luar negeri, diaspora, itu juga merupakan salah satu mapping kita terhadap tenaga-tenaga kerja profesional. Dan bahkan as we speak, Pak Presiden juga sedang menggroom ya talenta-talenta muda profesional yang memang pada akhirnya untuk mengisi posisi-posisi yang strategis tersebut. Yang Nah, landasan hukumnya inilah adalah yang apa perlu. Mas? Kenapa? Yang landasan hukumnya adalah apa kalau begitu? Yang landasan hukumnya sudah ada undang-undang BUMN yang sudah keluar dan memang itu yang sudah terjadi. Nah, itu jadi Gak ada tidak ada istilah WNA loh Mas yang peraturan. saya cari di sini dalam undang-undang terbaru itu. Ya, ini kan kita tidak bicara undang-undang BUMN ansih ya, tetapi kita bicara mengenai undang-undang ketenagakerjaan yang mana itu sebenarnya sudah menjadi semacam the whole ecosystem dari bagaimana kita bisa mempekerjakan orang ya Oke. di state-owned companies dan juga di tempat-tempat yang lain gitu. Eh, Jadi sebenarnya dalam konteks ini peraturan perundang-undangan itu sudah mhm. berjalan gitu. Baik, Mas. Mas Saleh, kalau melihat hal ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sesungguhnya ada nggak presiden atau contoh kasus bahwa BUMN kita dipimpin oleh warga negara asing dan hasilnya positif? Iya, jadi kita harus refer kembali pernyataan Pak Prabowo yang menyatakan dia telah menyediakan regulasi ya yang memungkinkan WNA untuk memimpin BUMN. Faktanya, silakan dicek ya Undang-Undang BUMN tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-Undang BUMN yang direvisi terbaru. Ada beberapa kategori ya yang soal jabatan BP BUMN, Badan Pengelola Investasi atau Danantara, holding investasi, holding operasional, direksi, perum dan persero, tidak ada satupun yang mengatur soal ya syarat itu bisa diduduki oleh WNA. Itu dulu yang pertama. Artinya tidak ada dasar hukum yang bisa memastikan ya WNA itu bisa duduk sebagai pimpinan BUMN. Itu satu. Terus yang kedua, ini kontraproduksi ya, kontradiksi dengan narasi nasionalisme ekonomi dan kedaulatan ya yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo dan Pak Prabowo sering menyampaikan anti asing,
dan sebagainya. Ini membuka pertanyaan serius soal konsistensi nasionalisme pemerintahan jika BUMN sebagai simbol kedaulatan ekonomi dapat dipimpin oleh WNA. Maka klaim anti asing yang selama ini sering dilekatkan pada berbagai elemen-elemen yang kontra terhadap pemerintah justru kontraproduktif. Oke, kembali ke pertanyaan saya. Pernah nggak ada contoh kasus BUMN kita dipimpin ekspatriat dan hasilnya positif, Mas? Tidak ada. Kita belum pernah melihat praktek ya BUMN itu dipimpin oleh ekspatriat. Misalkan untuk kasus Garuda ya. Hari ini beberapa pimpinannya itu kan saat ini direktur utamanya itu dari purnawirawan TNI. Kemudian beberapa anggota direktur itu ditunjuk dari ekspatriat. Tapi kalau kita lihat ya laporan keuangan semester 1 tahun 2025, kerugian bersih dari Garuda itu 2,39 triliun atau naik 41,371%. Artinya tidak ada relevansinya mau siapapun direkturnya. Sepanjang tata kelola BUMN itu sendiri tidak diperbaiki, maka akan sia-sia. Oke, Mas Fitra, ini diragukan konsistensi soal semangat nasionalisme ekonomi itu. Menurut Mas Saleh, gimana menanggapi itu? Ya, tidak ada yang dilanggar. Pertama, dalam konteks nasionalisme, kita harus melihat bagaimana Benedict Anderson memaknai nasionalisme. Dalam konteks Sabang sampai Merauke, kita bicara mengenai marwah bangsa, dan dalam konteks marwah bangsa itu, kita harus juga melihat bagaimana BUMN itu dikelola secara profesional. Nah, kalau kita bicara mengenai profesionalisme, kita bicara mengenai bukan nasionalisme dalam arti sempit. Gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden mengenai antek asing adalah kalau kita didominasi asing, tidak kemudian kekuatan ekonomi itu digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, ketika orang-orang asing itu diberikan peluang untuk bekerja di sini, dia harus sesuai dengan syarat konstitusional kita. Di mana pengelolaan terbesar, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi yang berada di dalam negeri itu memang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Oke, muncul pertanyaan barunya begini juga, Mas. Apa jaminan dengan ekspatriat ditempatkan sebagai pemimpin BUMN, sistem kerja, kultur kerja di BUMN yang sudah dikenal masih tidak baik-baik saja bisa berubah? Ya, kita kan bicara mengenai ini peluangnya, pelebaran portofolio profesional. Ya, jadi tidak ada yang bisa menjamin apakah ekspatriat, apakah dalam talenta domestik itu bisa mengubah keadaan. Tetapi yang jelas kita melihat bahwa roadmap ke depan adalah profesionalisme yang dikedepankan, dan itu sudah disampaikan berkali-kali oleh Presiden. Entah itu anak dalam negeri dan baik, dan itu menjadi prioritas, entah itu orang asing yang digunakan untuk kemudian memperbaiki kondisi, itu sebagai playing field yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Dan dalam hal ini adalah ultimate goal-nya adalah bagaimana BUMN itu dikelola secara profesional sehingga bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. That is nationalism. Apabila kemudian ekspatriat itu tidak berfungsi sebagaimana layaknya ketika kita meng-hire mereka, ya sudah bisa kita keluarkan, ya cari tempat yang lain. Profesional-profesional muda yang mengelola BUMN sehingga menghasilkan keuntungan terbesar sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Maka Mas Saleh, kalau melihat rujukan dari negara lain, hal semacam ini ada juga nggak sih sebetulnya orang luar menjadi pengelola atau pimpinan BUMN di negeri yang lain begitu, Mas Saleh? Ada nggak kasus itu? Iya, di beberapa negara juga mengadopsi, tapi dengan konsep yang sangat ketat dan diikuti dengan standar regulasi yang baik. Contoh kasus di negara mana tuh? Ya, Norwegia juga memperlakukan itu, tapi dia punya regulasi. Singapura juga memperlakukan itu, tapi dia juga punya regulasinya. Pertanyaannya adalah, hari ini ada tidak regulasi yang mengatur itu? Dan apa yang disampaikan oleh Mas Fitra, dan perlu untuk disampaikan juga ke Pak Prabowo, kita tidak punya dasar hukum sampai hari ini. Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu tidak bisa menjadi basis untuk melegitimasi penunjukan WNA untuk memimpin BUMN. Dan problem kita di BUMN itu adalah problem pure pada tata kelola. Misalkan kalau kita lihat dari 16 perkara korupsi BUMN dari tahun 2000 sampai tahun 2024, itu total kerugian keuangan negara itu 83,3 triliun, setara dengan 15% dari total PMN kita. Itu artinya kita punya problem yang sangat struktural. Kalau Presiden Prabowo menginginkan adanya penunjukan talenta-talenta terbaik, maka revisi dulu aturannya. Padahal Undang-Undang BUMN ini baru kita revisi, ya. Ini revisi yang keempat. Belum selesai revisi kemudian menyatakan
ingin menunjuk WNA untuk memimpin BUMN. Ini kan Ini konteks revisinya, revisi apa dulu nih Mas? Iya, ya katanya kan sudah menyediakan regulasi, tapi faktanya kita bisa cek, silakan dibuka ya draft Undang-Undang BUMN perubahan keempat itu tidak ada satupun ketentuan yang membolehkan itu. Oke, kalau semangatnya untuk profesionalisme, meningkatkan profesionalisme di BUMN, selama ini Anda catatannya gimana Mas Saleh? Ya baiknya kita perbaiki tata kelola BUMN dulu secara struktural ya, dari hulu ke hilir ya diperbaiki, dan kita perlu kembali kepada spirit ya konsistensi nasionalisme ekonomi yang digaungkan oleh pemerintahan Prabowo, bahwa simbol kedaulatan ekonomi itu ya ada di BUMN. Dan nasionalisme sejati bukan menolak asing, tetapi memastikan sistem transparansi, profesional, dan akuntabel. Dan itu harus dikedepankan oleh Pak Prabowo. Jaminan transparansinya nih Mas Fitra, gimana menjawab itu? Ya, semua dikelola secara transparan, apalagi kan BUMN-BUMN ini ada juga sebagian besar, apalagi yang besar-besar ini juga sudah terbuka gitu ya, laporan keuangan bisa dilihat segala macam, itu sudah memenuhi aspek transparansi. Dan bagaimana kita melihat bagaimana pembentukan BP BUMN dan kemudian Darantara itu sendiri, itu merupakan bagian dari proses menuju profesionalisme yang lebih baik, dan kemudian pengelolaan ya aset-aset negara, BUMN, aset-aset ekonomi secara lebih transparan. Jadi itu saya rasa sudah merupakan concern juga dari pemerintah, dan apa yang disampaikan tadi sudah dilihat, sudah dicermati, dan pada akhirnya menjadi concern yang akan diperbaiki juga ke depan oleh pemerintah dalam hal ini Darantara dan juga BP BUMN. Muncul dugaan juga begini, saya butuh klarifikasi juga dari Anda Mas Fitra. Dengan diizinkannya ekspertnya jadi pemimpin BUMN, muncul upaya ini sebagai upaya BUMN ini mengarah ke fully private sector yang ujung-ujungnya kebal hukum. Tepat nggak pandangan itu? Begini, tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Siapapun yang melakukan kecurangan, fraud, itu semua harus memenuhi konsekuensi-konsekuensi hukum. Nah, oleh karenanya ini tidak artinya bahwa ini akan menuju sebenarnya fully corporate. Karena kalau kita bicara mengenai apa sih definisi dari state-owned companies, itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengelola sumber-sumber kekayaan negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi. Yang memang dia memiliki aspek untuk meningkatkan return, profit, dan seterusnya. Tetapi pada akhirnya, pada gilirannya itu adalah aspek untuk kemudian menguatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Jadi saya rasa tidak perlu muncul kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu, karena memang Presiden sudah melihat bahwa ini semua yang paling penting adalah sesuai dengan konstitusi. Dan ketika kita bicara konstitusi, bahwa beneficiaries terbesar dari konstitusi itu adalah rakyat. Mas Saleh, wajar nggak kalau ada kekhawatiran itu? Sangat wajar ya, karena ketentuan pasal 3Y Undang-Undang BUMN perubahan keempat itu menyatakan bahwa kepala BP BUMN, organ, dan pegawai tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika membuktikan bahwa ada itikat baik dalam kegiatannya. Padahal membuktikan itikat baik itu sangat sumir. Dan ketentuan pasal 3X ya perubahan undang-undang BUMN yang baru juga mengkategorikan bahwa tata kelola BUMN ini mengacu pada tata kelola yang baik dan sudah mengarah pada upaya untuk memprivatisasi BUMN. Padahal kalau kita baca ketentuan Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 19 tahun 2003, jelas sekali menyatakan bahwa ada penyertaan modal negara dalam kekayaan BUMN, sehingga sepanjang di sana mengalir dana negara, maka dia masih dikategorikan sebagai institusi publik. Dan yang terakhir, saya ingin tegaskan bahwa kalau Mas Fitra menyampaikan soal konstitusi dan sebagainya, nggak usah kita jauh-jauh bicara soal konstitusi. Ya, sampai saat ini ada tidak dasar hukum untuk menunjuk WNA untuk menjadi pimpinan BUMN? Nggak ada, tidak ada satupun dasar hukumnya. Oke, Mas Saleh, Mas Fitra, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Saya selalu semuanya. Selamat sore.